Selamat malam, 75 tahun lalu sang proklamator Presiden pertama Republik Indonesia dalam pidatonya membacakan 5 dasar yang kini menjadi ideologi bangsa. Pancasila, 5 sila yang terpampang pada perisai burung Garuda harus kita pahami dan amalkan demi menjaga keutuhan Nusantara yang Bhinneka Tunggal Ika. Hari lahir Pancasila yang kita peringati hari ini jadi momentum tepat bagi masyarakat Indonesia untuk saling menguatkan di tengah masa pandemi yang masih berkelanjutan. Saya Aldi Hawari, Anda menyaksikan program spesial Hari Lahir Pancasila. Para pendiri bangsa kita menciptakan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, maka Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Rekan saya Reinhard Sirait akan menjelaskannya untuk Anda berikut ini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar, berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujangga Majapahit Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Dan upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun ini dilaksanakan secara virtual dan ini merupakan kali pertama upacara berlangsung secara virtual akibat pandemi COVID-19. Upacara diikuti Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan pimpinan lembaga. Upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila secara virtual juga dilakukan di Ciamis, Jawa Barat. PNS mengikuti upacara bendera secara virtual dari rumah. Upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun ini dilaksanakan secara virtual. Upacara diikuti Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan pimpinan lembaga.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan peringatan hari kelahiran Pancasila di tengah pandemi menguji daya juang, pengorbanan, kepatuhan, serta menguji ketenangan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Di tengah kesulitan ini, Pancasila menjadi acuan dalam menggerakkan rasa kepedulian dan memperkuat bangsa. Presiden mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat hingga daerah untuk melayani seluruh masyarakat. Jokowi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi. Ayu Yuningsih, warga Dusun Sukamanah, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis hari ini juga mengikuti upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila secara virtual. Ayu menggunakan sambungan internet dari ponsel untuk mengikuti jalannya upacara meski dari rumah. Sebagai guru SMA di wilayah Ciamis, Ayu wajib mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila sesuai surat edaran dari Pemprov Jawa Barat. Untuk pertama kalinya biasanya kita mengikuti upacara di lingkungan pemerintahan masing-masing. Meski upacara dilakukan secara virtual dan dilakukan dari rumah, tapi tidak mengurangi kehikmatan upacara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berbagai cara dilakukan memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini, salah satunya dengan cara menggelar upacara di sekolah dasar tempat Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno bersekolah. Di sini, Wali Kota Mojokerto dan jajarannya menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di Sekolah Dasar Purwo Tengah, Kota Mojokerto. Upacara peringatan lahirnya Pancasila digelar di Sekolah Dasar Purwo Tengah 2 di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Lokasi ini dipilih karena di SD Purwo Tengah inilah Presiden pertama Soekarno pernah mengenyam pendidikan dasar. Sekolah Dasar Purwo Tengah 2 terletak di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto. Kota Mojokerto, tahun ini kami memperingatinya di halaman SDN Purwo Tengah. Karena SDN ini, bagian dari SDN ini ke depan akan kita jadikan sebagai area pembuatan galeri Soekarno kecil. Karena di sini dulunya adalah tempat Soekarno kecil mengenyam pendidikan sekolah dasar, yaitu pada tahun 1906 sampai dengan 1908. Beliau berada di Kota Mojokerto menyelesaikan pendidikan dasarnya mulai 1906 hingga 1915 di 2 sekolah. Yang pertama di sini, yaitu lokasinya SD Purwo Tengah ini, dan yang kedua di lokasinya saat ini di SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Karena disinilah nanti akan dimulai pembangunan Galeri Soekarno Kecil, maka untuk peringatan Hari Lahir Pancasila kita peringati di sekolah ini. Sekilas masih terlihat bangunan megah peninggalan zaman dulu. Masih lengkap dengan 6 kelas saat Soekarno kecil bersekolah di SD ini. Selain itu di bagian bangunan belakang terdapat aula yang dulu dijadikan sebagai sarana olahraga pada zamannya. Sejumlah peninggalan juga masih lengkap seperti lonceng dari baja, tempat gantungan baju dan lukisan megah Soekarno yang dibuat oleh seniman di Kota Mojokerto. Soekarno kecil mengenyam pendidikan di SD Purwo Tengah mulai tahun 1906 hingga 1908. Soekarno berada di Kota Mojokerto hingga tahun 1915 dan sempat mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama yang kini menjadi SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur. Peringatan Hari Lahir Pancasila membawa kita kembali mengingat perjuangan para proklamator dalam menyusun tatanan negara melalui ideologi yang menjadi identitas bangsa. Nilai luhur Pancasila sudah tentu harus mengakar dalam diri seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya diucapkan tapi dipahami dan juga diamalkan. 75 tahun sejak dilahirkan, kesakralan Pancasila terus kita jaga dalam pribadi masing-masing warga negara. 5 sila tersebut hingga kini dan seterusnya menjadi modal kuat kita dalam menjaga martabat bangsa di seluruh sendi kehidupan bernegara. Memaknai 5 dasar Pancasila akan kami bahas dengan narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui video conference. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo. Selamat malam Pak Bambang, apa kabar? Ya, selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selanjutnya saya juga sapa anggota BPIP, Romo Beni Susetyo. Romo Beni, selamat malam.
Ya, baik. Romo Beni sudah bisa bergabung dengan kami? Sudah jelas dengar suara kita dari studio? Romo Beni? Oke, saya sapa narsum kita selanjutnya ada sejarawan Boni Triana. Selamat malam Bang Boni. Selamat malam, Bung. Baik, mungkin pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada tiga narasumber yang bergabung pada malam hari ini, yaitu satu pertanyaan sama begitu. Bagaimana kita memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, 5 dasar negara di saat wabah pandemi yang saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi tidak hanya Indonesia tapi juga seluruh masyarakat dunia. Silakan Pak Bambang Susatyo untuk menjawab. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aldi. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini, walau berlangsung dalam suasana yang berbeda, yaitu pandemi COVID-19, namun kita semua merasakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa kita tetap menjadi landasan yang kukuh bagi semangat rakyat kita dalam menghadapi serangan musuh yang tak terlihat namun mematikan ini, yaitu virus COVID-19. Dan saya ingin juga menegaskan bahwa Pancasila dalam suasana dan situasi apapun akan selalu relevan dan tetap relevan. Walaupun zaman telah berubah dan peradaban terus berkembang, sistem dan nilai terkandung dalam Pancasila sangat universal dan semua bisa diadopsi dalam beragam bangsa. Tak terbantahkan bahwa sila ketuhanan, sila kemanusiaan, dan sila keadilan sosial sudah diterima dan dipraktikkan sebagai sistem nilai yang universal. Semua bangsa selalu berusaha untuk memperkokoh persatuan masing-masing demi menjaga dan merawat eksistensinya sebagai bangsa. Demikian pula dengan apa yang sudah kita praktikkan selama ini di Pancasila sebagai titik temu, titik tempuh, dan titik tuju yang memberikan orientasi, visi, dan misi kita sebagai bangsa Indonesia di tengah kemungkinan perpecahan, kerapuhan, landasan, dan disorientasi yang melanda kehidupan berbangsa dan negara. Sekali lagi, kita beruntung telah memiliki Pancasila yang dilahirkan oleh Bung Karno, yang merupakan yang telah menjadikan Pancasila menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Saya kira itu yang pembuka yang bisa saya sampaikan, bahwa Pancasila sampai hari ini masih sangat relevan. Untuk itu kita mendorong dan mengajak generasi milenial maupun generasi Z untuk tetap memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang selama ini telah merekatkan dan menyatukan bangsa kita. Kembali ke Aldi. Juga dalam upacara virtual tadi, intisari gotong royong sangat masih relevan atau harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini. Romo Beni, pertanyaan yang sama, bagaimana ini Anda memaknai Pancasila, 5 dasar yang terkandung di dalamnya dalam masa pandemi COVID-19 yang dihadapi masyarakat saat ini? Dalam masa-masa krisis epidemi corona ini, bagaimana masyarakat dengan gotong royongnya itu mau banyak memberi kontribusi yang mampu membangun solidaritas, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan di antara anak bangsa. Dan itu kebanyakan juga dirintis anak-anak muda. Lewat aplikasi, baik aplikasinya bagaimana mereka menyediakan alat-alat medis, alat-alat kedokteran, kemudian bagaimana perlindungan, tapi juga solidaritas kemanusiaan untuk membantu mereka yang berkekurangan. Sehingga apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani itu betul. Sri Mulyani mengatakan untung kita punya gotong royong dan Pancasila yang digali oleh Soekarno, sehingga itu tertanam dalam tanah kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau tidak ada itu ya negara ini sudah bangkrut.
Jadi sebenarnya Pancasila itu menjadi aplikasi sekarang, yaitu menjadi kekuatan kita dalam membangun keadapan bangsa ini. Jadi ini terbukti gitu loh. Jadi bayangkan ya, Indonesia itu kan terdiri dari ratusan suku bangsa, etnis, budaya, dan juga ada ratusan agama-agama lokal yang bisa hidup berdamai itu dan rukun itu berkat dari Pancasila. Dan Soekarno mengatakan dia bukan pencipta tapi penggali dari nilai-nilai Pancasila itu. Artinya Pancasila itu sudah menjadi sesuatu yang dihidupi sejak awal oleh masyarakat kita. Di mana kita lahir, sejak kita bayi, sejak kita seperti ini, Pancasila itu sudah menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berelasi anak-anak bangsa ini. Sehingga saya melihat bagaimana kekuatan kita ke depan, yaitu Pancasila harus menjadi suatu keadapan publik masyarakat kita, termasuk tantangan ke depan bagaimana Pancasila menjadi yang disebut tata dunia baru itu. Baik. Nah, dunia saat ini membutuhkan tata dunia baru dalam situasi COVID ini, bagaimana kesenjangan terjadi antara negara maju, negara berkembang itu menjadi persoalan sekarang. Tetapi dengan situasi COVID ini, negara maju dan itu pun juga mengalami kesulitan mengatasi ini. Amerika, Italia bahkan bangkrut. Itu kan menunjukkan bahwa harus ada dikoreksi tata dunia barunya. Nah, disinilah kita bisa menawarkan Pancasila menjadi sebuah kekuatan, yaitu humanisme dan kemanusiaan itu menjadi sebuah nilai-nilai untuk membangun tata dunia baru bagi dunia masa depan. Dan kita bisa melihat kekuatan spirit gotong royong itu luar biasa di lapisan masyarakat. Baik. Baik, Romo Beni, intinya adalah kesakralan kekuatan Pancasila itu yang kemudian menyatukan keberagaman yang ada di seluruh Indonesia. Bang Boni, saya juga ingin menanyakan selain Pancasila di masa pandemi saat ini yang kita hadapi semua, bagaimana kemudian kita memaknai Pancasila dari masa ke masa. Tapi usai jeda nanti, Bang Boni, program spesial CNN Indonesia Hari Lahir Pancasila akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia program spesial Hari Lahir Pancasila dan saya masih bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita di video conference. Ada Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, kemudian juga ada Romo Beni Susetio yang merupakan anggota BPIP dan juga ada Bang Boni Triana, sejarawan. Tadi kita sempat terputus di Bang Boni begitu tentang memaknai Pancasila dari masa ke masa. Bang Boni, silakan. Jadi Pancasila itu kata Bung Karno kalau diperas intinya itu gotong royong. Adalah di dalam gotong royong itu mengandung makna solidaritas. Di dalam makna solidaritas itu ada kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan kita mencapai Tuhan. Artinya itu inti dari Pancasila menurut Bung Karno. Kalau kita lihat dari masa ke masa, tadi juga ada seminar di Arsip Nasional saya paparkan bahwa Pancasila diberikan, ya, diajarkan dengan cara yang berbeda-beda. Pada masa yang lalu, misalkan setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, kemudian Presiden Soekarno berpidato pada 17 Agustus 1959, ada upaya ingin kembali menemukan ya, revolusi kita waktu itu, kemudian ingin menafsirkan lagi Pancasila yang kita kenal kemudian sebagai Manipol Usdek. Jadi manifesto politik, ya, kemudian juga ada sosialisme semacam, dan itulah Bung Karno ingin kembali memperkuat ideologi bangsa kita, dan itu cara dia menafsirkan Pancasila. Di sana lembaga yang sangat berperan adalah Dewan Pertimbangan Agung, wakilnya Ruslan Abdul Ghani, kemudian dia disebut sebagai Jubir Usman gitu ya, karena kemana-mana jadi juru bicara Usdek Manipol, mengajarkan Pancasila. Di masa Orde Baru pada masa Pak Harto tahun 75 juga ditetapkan ada TAP MPR-nya, kemudian mulai diajarkan ada P4, kemudian mulai SMP, SMA ketika orang masuk kuliah di lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian diajarkan Pancasila dan ada lembaga yang didirikan namanya BP7. Namun saat itu pengajaran Pancasila itu menjadi sangat indoktrinatif gitu ya. Dan tafsirnya menjadi sangat sepihak. Nah, sekarang masuk ke masa
reformasi katanya sudah 20 tahun kita lewat, sekarang kita punya BPIP, tantangan zamannya beda lagi. Orang-orang banyak bilang bagaimana caranya membumikan Pancasila. Pancasila bukan suatu hal yang datang dari langit, tapi Pancasila itu datang dari bumi Indonesia, dia digali oleh Bung Karno. Jadi sebetulnya alasan kita menjadi bangsa itu karena Pancasila, bukan sebaliknya. Kalau tidak ada Pancasila, mungkin kita tidak bersatu gitu kan. Karena tadi Romo bilang kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, menuturkan banyak bahasa. Jadi saya pikir kalau kita mau berusaha membumikan, justru kita harus secara terus-menerus menyosialisasikan, memperkenalkan kembali Pancasila kepada generasi muda, tidak hanya generasi milenial, mungkin juga 100-200 tahun mendatang, betapa pentingnya Pancasila ini menjadi satu landasan kita berbangsa dan bernegara seperti kata Bung Karno bilang, ini World Ansaung, kemudian juga filosofi Kronslah atau landasan filosofi kita bernegara, berbangsa, yang memberikan tempat supaya Indonesia ini dipahami, Indonesia adalah negara oleh semua untuk semua. Gitu. Jadi tidak lagi disekat-sekat oleh batas-batas ataupun pengertian-pengertian yang sangat sempit ya. Karena pada pidato 1 Juni juga Bung Karno mengatakan kita menganut paham nasionalisme modern ya, yang memberikan tempat bagi seluruh orang ya, dengan latar belakang berbeda, selama dia punya orientasi kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, maka dialah orang Indonesia. Tidak peduli agamanya apa, rasnya apa, latar belakangnya apa, warna kulitnya apapun. Jadi itu prinsip yang sangat universal yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, dan Pancasila itu mencakup semua nilai-nilai tersebut. Baik. Saya ke Pak Bambang selanjutnya. Pak Bambang, ini dari segi atau dari sisi legislatif sendiri untuk menjawab berbagai tantangan dari masa ke masa, apa kemudian yang bisa menguatkan Pancasila kita agar tetap bisa diterapkan di seluruh aspek sendi-sendi kehidupan bernegara termasuk tata negara? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Boni maupun Mas Beni, bahwa memang sejak masa Orde Baru, kita wajib mengikuti penataran maupun pengetahuan tentang Pancasila. Jadi kita yang awalnya menjadi wartawan dulu wajib mengikuti P4 kalau ingin menjadi wartawan atau anggota PWI, begitu juga PNS dan segala macam. Nah, pasca reformasi semua itu hilang. Semua hilang sehingga kehidupan kita, hidup sosial dalam berbangsa bernegara berubah total, diserbu dengan berbagai macam teknologi. Nah, kita miskin daripada filosofi daripada berbangsa bernegara. Nah, kesadaran itu kemudian muncul, dan sejak Pak Jokowi menjabat presiden pada periode pertama, maka gagasan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila mulailah menggelora. Makanya kemudian lahirlah PP7, BPIP ya, sebagai ganti kita upayakan menjadi semacam PP7-nya. Kemudian juga dalam pidato pertama saya dilantik jadi Ketua MPR sudah menyampaikan bahwa saya berpesan kepada pemerintah agar sudah waktunya kita kembalikan lagi pelajaran Pancasila di setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP, kemudian di bangku kuliah. Cuma yang penting adalah metodenya. Bagaimana metodenya itu harus berubah dengan kemajuan zaman, dengan kehidupan kaum muda dan milenial sekarang ini, agar tetap bisa merasuk dalam pikiran, sehingga bisa merasuk dalam jiwanya bahwa Pancasila inilah yang selama ini merekatkan kita, yang saling harga menghargai, saling hormat menghormati di antara kita dalam berbangsa dan negara. Bayangkan kalau kita tidak memiliki Pancasila sebagai titik temu, kemudian titik tumpu dan titik tuju, maka bagaimana mungkin kita merangkul dan meraup semua kepentingan yang terdiri dari 17.000 pulau dengan 1.000 bahasa dan 1.300 suku. Kita sekarang bisa jadi satu di antara 265 juta rakyat kita. Nah, dalam konteks kekinian, sebagaimana disampaikan Romo Beni tadi, bahwa ketika kita menghadapi pandemi 19 ini, nilai-nilai kegotong royongan sebagaimana terkandung dalam Saripati Pancasila
spontan itu keluar daripada jiwa dan raga seluruh rakyat kita. Kemudian tanpa menunggu pemerintah turun tangan, kita semua sudah berbuat banyak, saling tolong menolong, berbuat saling bantu-membantu sambil menunggu data yang tidak lengkap atau belum lengkap. Hampir semua elemen bangsa kita dalam beberapa waktu kemarin bergotong royong membantu saudara-saudara yang mendapat kesulitan dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Jadi sekali lagi menurut saya Pancasila sangat relevan dan kami di MPR mendukung keberadaan BPIP dan kita mendukung BP diperkuat nanti dengan undang-undang di mana BPIP wajib untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini dan wajib mengajarkan kepada anak-anak muda kita nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila dalam Pancasila. Saya kira itu yang menjadi penolong bangsa kita selama ini, jadi perekat bangsa kita karena Pancasila. Ya, gotong royong masyarakat di tengah masa pandemi ini sebagai bukti nyata ya kalau misalnya Pancasila ini ternyata masih menjadi sendi-sendi kehidupan kita, dan tadi juga Pak Bambang menyatakan bahwa Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu dan juga titik tuju, ini sangat menarik. Dan selanjutnya mungkin saya akan bertanya kepada Romo Beni tentang tantangan-tantangan apa lagi yang harus dihadapi terutama untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di generasi muda agar nilai-nilainya tetap luhur terjaga begitu. Namun usai jeda, program spesial Hari Lahir Pancasila akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Di CNN Indonesia, program spesial Hari Lahir Pancasila, dan kita masih membahas soal implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi kita sudah sebelum jeda kita mendengar bagaimana Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo menjelaskan tentang Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu dan juga sebagai hal-hal yang harus diimplementasikan begitu. Dan selanjutnya adalah tantangan yang dirasakan, yaitu bagaimana agar generasi muda, milenial terutama, bisa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila ini agar bisa menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita akan tanya kepada Romo Beni. Romo Beni. Ya gini, tantangan dalam era milenial digital ini adalah bagaimana anak-anak muda itu direbut hati mereka. Yaitu hal-hal yang menyenangkan. Jadi kan sebenarnya anak-anak muda itu kan punya followernya. Yaitu maka harus ditampilkan juga follower mereka, misalnya kesukaan mereka dalam olahraga, kemudian film, sinetron, dan juga kuliner, hal-hal yang harus disentuh di situ. Nah kebanyakan kan tokoh-tokoh besar, film segala itu, dia juga bagian pengaruh utamakan Pancasila. Bahkan menarik loh, kemarin sebutnya MPR itu, dia membangun sebuah kesadaran Pancasila itu dengan para pengguna motor besar dan ojek. Nah itu kan cara-cara penanaman nilai Pancasila dalam kekinian, yaitu bagaimana Pak tidak didoktrinal, tapi nilai-nilai itu masuk ke dalam hal-hal yang disukai oleh mereka. Nah kalau kita melihat sekarang misalnya apa yang dilakukan Mas Doni ya, sejarah dengan gaya bahasa anak milenial, itu followernya cukup banyak. Asal disajikan secara menarik dan aktual. Dan sekarang nggak bisa lagi anak muda diminta misalnya seperti zaman saya 130 jam untuk bikin makalah, ya ditinggal sekarang. Tapi bagaimana sekarang dipopulerkan dengan misalnya lewat lagu, lewat film, lewat prestasi, lewat keutamaan-keutamaan kehidupan itu. Nah ini sebenarnya taksir Pancasila menurut orang muda itu memang konteksnya itu sebenarnya berbeda dengan cara kita melihatnya. Misalnya anak-anak muda sekarang melihat bahwa nilai kemanusiaan itu universal, berpihak kepada mereka yang kesusahan, itu bagian dari Pancasila. Jadi bagaimana hidup jujur, integritas, dan nilai-nilai itu yang diharapkan orang-orang anak muda itu menjadi aplikasinya. Nah disinilah sebenarnya kita dipunyai tugas tanggung jawab yang besar, yaitu membuat materi, yaitu bagaimana konten-kontennya itu yang memang menarik untuk anak muda. Dan disinilah dibutuhkan yaitu kebersamaan dari semua, baik ahli sejarah, ahli kebudayaan, ahli bahasa, tapi juga anak-anak yang biasa bekerja dalam dunia
yaitu media sosial. Jadi dalam teori komunikasi itu terkenal teori komodifikasi. Bagaimana memberikan nilai tambah terhadap sesuatu itu karena punya nilai yang bagi mereka nilai itu punya suatu makna dan punya arti. Nah, anak muda itu kan suka yang cair, suka yang bersahabat, bahasanya gaul dan bisa dicerna. Sehingga memang untuk ke depannya tidak bisa lagi kita membangun sebuah nilai-nilai Pancasila itu bukan dalam bahasa falsafati yang spekulatif, tapi bahasa membumi, yaitu dipopulerkan dalam bahasa mereka. Sehingga kita harus banyak merekrut anak-anak muda juga, bagaimana mereka menafsirkan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dalam bahasa anak muda, esensinya sama. Nah, disinilah pentingnya sejarah, tetapi dalam bahasa populer anak muda. Karena anak muda ini nggak mau membaca buku yang tebal-tebal seperti zaman saya lagi, tetapi mereka ingin intinya apa. Nah, inilah sebenarnya pintu masuk bagi kita. Tapi saya itu yakin kok anak muda itu asal kita sentuh hobinya, kita sentuh kesukaannya, kita sentuh perasaannya, mereka itu dengan sendirinya akan mengkapitalisasi untuk teman-temannya. Apalagi dengan kekuatan sekarang, dengan membangun yang disebut kekuatan teknologi dan jaringan itu kekuatannya luar biasa. Dan ini terbukti dalam beberapa kali seminar ini yang online ini, pengikutnya itu bahkan sampai ribuan, sampai peserta ditolak-tolak. Artinya apa? Gairah anak muda kan luar biasa, ingin mendengarkan tentang tema-tema Pancasila, tetapi dalam tema kekinian dan yang populer. Nah, di sini kemampuan memang sekarang, kemampuan untuk meraciknya itu, yaitu memadukan antara filosofi Pancasila dalam bahasa populer, tetapi juga dalam tindakan, yaitu harus ada simbol-simbol yang bagi anak muda itu menggetarkan. Baik. Maka heroisme, prestasi, daya juang, itu kan luar biasa. Contoh, bagaimana seorang pemain bulu tangkis jujur menggayati Pancasila. Ketika dia mendapat hadiah, maka hadiah itu dia bagi, dia membangun rumah ibadat, masjid, meskipun berbeda iman. Itu kan contoh Pancasila sila pertama. Dan di situ tidak ingin mengatakan, itulah Indonesia yang menyintai persatuan, yang tidak membedakan suku dan etnis. Dan banyak anak-anak muda seperti itu, yang membuat sekolah, yang membuat semacam alat-alat aplikasi untuk membantu mereka yang lemah dan yang kecil itu. Lah, modal-modal ini yang harusnya menjadi kekuatan kita ke depan. Memang disitulah BPIP punya peranan besar mengkapitalisasi ide-ide Pancasila itu dalam konteks zamannya. Yang mungkin berbeda, tidak bisa seperti dulu. Tapi saya setuju, yang penting bagaimana sekarang pendidikan Pancasila itu masuk ke dalam kurikulum. Dan kita bersyukur karena MPR itu memberi dukungan untuk mau revisi Undang-Undang Sidiknas. Dan itu dikatakan oleh Mas Bambang sebagai ketua MPR yang memang punya ke situ. Memang materinya akan berbeda. Tetapi Pancasila harus ajarkan dalam konteks kekinian dengan materi-materi. Bagaimana membangkitkan spirit bahwa kita menghargai yang namanya keragaman, kemajukan. Kita menghargai bahwa di Indonesia tidak mengenal minoritas, mayoritas. Di Indonesia sebagai bangsa yang mengenal peluhuran. Ya, itulah etika-etika itu diajarkan nanti dalam materi-materi yang dalam bahasa anak muda, yang sederhana, yang gaul, tetapi tidak melupakan filosofi yang mendalam itu. Nah, inilah kemampuan kita untuk menemukan metodologinya dan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan tingkatan dan psikologi dari anak-anak itu sendiri. Nah, disinilah kemasan akhirnya dipentingkan juga dan isinya. Saya kira memang ke depan ya BPIP juga harus menggandeng stand komedi, menggandeng yang banyak followernya, menggandeng juga orang-orang yang membuat konten yang menarik dan sejarawan yang populer, untuk mengembangkan Pancasila itu menjadi kekuatan kita dan inspirasi batin kita untuk menunjukkan semangat bahwa dengan Pancasila itu bangsa ini berprestasi, dengan Pancasila bangsa memiliki etos kerja yang cukup disiplin, dengan Pancasila bangsa ini memiliki yang disebut keadaban, baik di bidang politik, budaya, ekonomi, dan bidang sosial, dan juga di bidang-bidang yang lainnya. Baik, memang itulah tantangan kita, yaitu aplikasi
dalam nilai Pancasila menjadi sebuah kesadaran publik, karena kesadaran itu orang akhirnya tidak dipaksa lagi. Baik, selanjutnya saya ke Bang Boni. Bang Boni ini melanjutkan apa yang tadi dikatakan oleh Romo Beni tentang menyampaikan atau mendeliver Pancasila ini dengan cara-cara yang dikemas secara milenial begitu. Apa kemudian kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengemas penyampaian Pancasila ini kepada generasi muda tanpa tentunya mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tapi bisa terterima dengan baik oleh para generasi muda ini? Pertama, kita sudah sering membicarakan Pancasila dalam sudut pandang normatif, ya, nilai-nilainya seperti apa. Itu sudah sering dipidatokan, sering diseminarkan, sering banget. Sampai kita bingung kenapa terus kita membicarakannya, tapi di wilayah praksis bagaimana. Nah, tapi saya optimis banget sama anak-anak muda zaman sekarang. Sebetulnya mungkin secara tidak disadari mereka juga sudah menjalankan apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contoh solidaritas. Banyak anak muda sekarang yang misalkan menginisiasi, membuat aplikasi untuk kegiatan filantropi. Mereka menggalang solidaritas masyarakat untuk membantu, ada orang yang sakit tapi tidak punya dana, segala macam, mereka lakukan itu. Saya pikir di dalam tataran praksis mereka sudah melakukan itu. Namun bagaimana kita kemudian melihat kenyataan-kenyataan ini, kemudian memperkenalkan kepada pemuda-pemuda lain, kepada generasi muda lain sebagai inspirasi. Begini loh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Satu. Yang kedua, kita harus mampu melampaui cara menyebarluaskan ajaran ataupun nilai-nilai Pancasila itu dari cara-cara yang doktriner. Itu harus pasti, ya kan? Dengan cara apa? Cara memberikan atau cara mengemas pendidikan Pancasila itu juga tidak kalah penting dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Kalau cara mengemasnya, cara meramu kontennya itu tidak tepat, anak muda juga pasti nggak suka gitu ya. Yang ketiga adalah generasi muda sekarang akrab dengan dunia internet. 20-25 tahun terakhir kita tahu teknologi komunikasi itu melesat cepat, ya. Dan itu menciptakan banyak sekali platform di internet. Ada media sosial yang paling kita kenal misalkan YouTube. Itu platform-platform yang sekarang digandrungi oleh anak-anak muda gitu ya, dan mereka hampir mungkin separuh dari harinya itu mengakses media sosial, sehingga sebagian besar informasi yang mereka terima itu dari media sosial. Kita harus akui media-media yang dalam kategori mainstream gitu ya, itu kadang-kala lebih kalah cepat ya dengan arus informasi yang disalurkan melalui media sosial, di mana orang kemudian menjadi wartawan, di mana orang menjadi konten kreator. Nah, ini juga harus kita lihat sebagai sebuah kenyataan, bagaimana kemudian apa yang selalu didengung-dengungkan di dalam setiap hari Pancasila itu sampai enggak gitu ke publik, gitu, sampai enggak ke anak muda. Sehingga cara memberikan itu juga cara memberikan pesannya tidak kalah penting gitu kan. Nah, yang terakhir adalah keteladanan, saya pikir di level elit juga harus ada keteladanan ya, memberikan contoh kepada anak-anak muda, masyarakat secara umum, supaya nanti tidak dinegasi gitu. Kita bicara hal yang sangat ideal, kita bicara yang sangat normatif, tapi kemudian teladannya nggak ada gitu. Sehingga itu jadi percuma karena akan dinegasi ya. Dan anak muda zaman sekarang saya yakin jauh lebih pintar dari generasi saya misalkan yang lahir sebelum tahun 80-an gitu ya. Nah, kenapa mereka, kalau dulu kami kesulitan, misal angkatan saya kesulitan untuk mengakses informasi karena badan harus gerak, pergi ke perpustakaan, pergi ke mana, beli koran, baca koran. Sekarang duduk di rumah pegang gadget sudah bisa masuk. Namun tantangannya adalah bagaimana anak-anak muda ini memilah informasi yang berhamburan demikian banyaknya melalui berbagai macam media yang mereka bisa akses dalam gadget mereka. Jadi kan kalau dulu kita punya persoalan tentang bagaimana kita mendapatkan mencari informasi,
sekarang kita punya persoalan bagaimana memilah informasi yang berhamburan tadi. Karena kontestasi di wilayah publik ya, yang kita sering lihat juga di media sosial, seringkali terjadi benturan-benturan tidak besar, kecil. Ada benturan sektarianisme misalkan. Ada benturan-benturan mereka yang punya paham sempit, mereka yang punya paham rasialistis, itu semua terjadi di wilayah publik, di media sosial salah satunya. Nah, di mana Pancasila yang mengajarkan kebinekaan, yang menganjurkan perbedaan itu satu hal yang nyata di bangsa kita, itu tidak bisa tersisihkan begitu saja. Karena perang-perang kecil di domain publik, ya, kontestasi-kontestasi narasi yang sempit, narasi yang sektarian, narasi yang penuh kebencian itu, kalau tidak diimbangi dengan cara memberikan informasi yang menarik mengenai gagasan yang ada di dalam Pancasila tentang keberagaman, tentang kebinekaan, ya, tentang keadilan, tentang kemanusiaan, maka lama-lama akan tergerus. Ya, perang-perang kecil di dalam domain publik tadi, termasuk di media sosial, yang lambat laun kalau dibiarkan ya akan tersisihkan. Jadi menurut saya adalah penting untuk terus menyuarakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dengan untuk tidak hanya mendengungkan yang normatif saja, tapi juga secara praksis memang apa yang ada di dalam Pancasila, kemanusiaan, keadilan, keberagaman, itu solidaritas itu menjadi penting untuk tetap hadir di ruang publik kita. Ya, mengamalkan itu yang paling penting ya. Saya ke Pak Bambang Susatyo selanjutnya. Pak Bambang, ini lalu bagaimana tadi kita menjaga nilai-nilai luhur Pancasila agar terhindar dari benturan-benturan yang ada, begitu lalu kesalahpahaman yang mungkin terjadi dan juga paham-paham yang mungkin tidak relevan dengan kehidupan kita masyarakat Indonesia. Dari ruang lingkup yang paling kecil saja mungkin diri sendiri dan juga keluarga sampai ke bernegara, bagaimana kita menjaga nilai-nilai tersebut secara praktikal? Ya, jadi sebetulnya implementasi daripada nilai-nilai Pancasila sebagaimana disampaikan tadi itu jauh lebih penting ketimbang melakukan sosialisasi yang selama ini kita kenal. Sesungguhnya contoh yang harus ditontonkan elit politik, para pemimpin, ini yang jauh lebih penting daripada sosialisasi ataupun ajaran-ajaran yang secara konvensional dilakukan. Jadi yang paling pertama adalah bagaimana antara perkataan dan perbuatan itu harus selaras dulu. Sehingga ketokohan, kepemimpinan yang memberikan keteladanan itu jauh lebih penting. Bagaimana 5 sila yang tadi disampaikan itu terus-menerus diberikan contoh pada generasi muda, kepada generasi milenial, kepada generasi Z, dilakukan oleh para seniornya, oleh para tokoh politik, elit politik, para pemimpin. Apakah para pemimpin ini telah menunjukkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila, misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah para pemimpin, elit politik, tokoh agama mampu menunjukkan contoh bagaimana menjaga pluralisme, menjaga kebebasan dalam beragama, dan menerapkan toleransi, di mana tidak saling mengganggu antara orang melakukan ibadah, ke gereja, atau ke masjid, atau vihara, dan lain-lain. Itu dulu yang mesti dipertontonkan, atau dicontohkan, atau diteladani. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita, para penegak hukum, pihak keamanan, tokoh politik, maupun pemimpin negara ini, telah menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengelola bangsa ini. Ini yang jauh lebih penting, yang harus dipertontonkan atau diberikan keteladanan. Kemudian persatuan Indonesia. Bagaimana para pemimpin ini menjaga kesatuan NKRI ini dalam berbagai kebijakannya, dalam berbagai tindakannya, ya, dalam menjaga keberagaman yang tadi disampaikan, maupun kemajemukan yang ada, yang terdiri dari banyak suku, terdiri dari 17.000 pulau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka pasal atau sila ke-4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Ini juga apakah ini sudah dijalankan betul oleh bangsa kita? Ya. Pilkada, pemilihan langsung memang demokratis, tapi menurut pandangan pribadi saya juga banyak menimbulkan masalah yang luar biasa. Nah ini kami selalu mendorong bagaimana kita kaji kembali supaya pertikaian di akar rumput tidak mengeras dan kemudian mempecahkan bangsa kita. Padahal kita punya pasal sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan. Lalu yang kelima, apakah kita sebagai tokoh, sebagai pemimpin sudah memberikan rasa keadilan pada masyarakat? Ini menurut saya yang paling penting dalam setiap pengambil kebijakan, dalam setiap langkah dan tindakan para pemimpin, ini harus menunjukkan 5 sila yang tercantum dalam Pancasila. Kalau bisa dipertontonkan, maka saya yakin dan percaya generasi muda akan ikuti langkah para tokoh-tokoh yang ada, mengikuti para pemimpin-pemimpin yang ada. Begitu Aldi. Baik, teladan itu sangat penting ya, terutama bagi generasi muda, dan sama-sama kita. Teladanan yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai antara perkataan dan perbuatan bertolak belakang. Baik, Pak Bambang Susatyo. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Ini yang paling penting adalah bagaimana nantinya dialog kita pada malam hari ini bisa berguna bagi seluruh pemirsa, dan juga nilai-nilai Pancasila, kemudian kesakralan Pancasila bisa terus kita amalkan dalam sendi-sendi bernegara, dari diri sendiri sampai ke masyarakat hingga ke lingkungan internasional. Terima kasih Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, sudah bergabung bersama kami. Romo Beni Susetyo, anggota BPIP, dan juga Bang Boni Triana, sejarawan. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Bapak-bapak. Perbedaan suku dan ras membuat Indonesia sangat beragam. Pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar nomor 1 seluruh rakyat Indonesia. Program spesial Hari Lahir Pancasila segera kembali.